Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oskar Chandra Oktavianto dari jurusan Teknik Metalurgi dari kelas Kimfis B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan fasa. Berikut adalah outline-nya. Berikut adalah objektif saya pada video ini agar para penonton mampu membaca diagram fasa senyawa murni dan mampu membaca diagram fasa biner. Nah, sebelum tahu diagram fasa senyawa murni itu apa, kita harus tahu dulu apa itu senyawa murni. Nah, senyawa murni ini adalah sebuah zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap, artinya tidak berubah seiring berjalannya waktu. Nah, salah satu contohnya adalah udara. Nah, udara adalah campuran beberapa gas, tetapi dianggap sebagai zat murni. Di sini kita dapat lihat pada gambar 3/1. Di sini ada N2, gas nitrogen, ada air. Di sini pada gambar 3/2, di sini ada uap, di sini ada cairan. Uap dan cairannya terpisah. Begitu juga pada gambar yang B. Di sini adalah udara, di sini adalah cairan. Udara dan cairannya terpisah. Nah, ini adalah diagram fasa senyawa murni yang paling umum atau biasa disebut diagram fasa 3 titik. Diagram fasa yang menampilkan 3 titik perubahan fasa sekaligus. Ada fasa liquid, fasa uap atau didih, ada fasa solid. Nah, setiap senyawa ini mempunyai titiknya masing-masing, titik didih, titik beku, dan titik cairnya masing-masing. Biasanya, suatu senyawa murni ini akan berbentuk cairan pada suhu standar ruangan, yang memang bentuknya adalah liquid atau cairan. Semakin tinggi temperatur, maka ada kemungkinan suatu senyawa murni itu akan menguap, mendidih dan menguap. Dan semakin rendah temperaturnya, maka suatu senyawa itu akan semakin membentuk kepadatan dan akhirnya menjadi solid. Berbanding terbalik dengan tekanannya atau pressure. Nah, gimana sih fasa berubahnya dari senyawa murni ini? Nah, senyawa murni ini ada yang namanya compressed liquid, ada yang namanya saturated liquid. Compressed liquid ini adalah cairan liquid biasa, dan saturated liquid ini adalah cairan yang jenuh. Nah, pada step nomor 1, bisa dilihat gambar sebelah kiri, pada tekanan 1 atm dan pada suhu 20 derajat Celcius, air dipanaskan. Ini contohnya air ya. Nah, di sini keadaan air masih normal, masih berbentuk liquid normal. Nah, pada step 2, pada tekanan 1 atm atau tekanan yang tetap, dan pada suhunya naik mencapai 100 derajat Celcius, air-air di sini udah mulai vaporize, mulai mendidih. Ini nantinya akan mulai menguap. Nah, pada step 3 ini, air sudah mulai menguap pada tekanan 1 atm dan pada suhu 100 derajat Celcius yang tetap, tetapi di sini air sudah mulai menguap. Dapat dilihat di sini ada yang namanya uap jenuhnya. Nah, di sini sudah mulai terbentuk cairan jenuhnya yang sudah terpisah. Nah, pada step 4, cairan jenuh dan uap jenuh akan mulai menyatu pada suhu dan tekanan yang sama. Dan pada step 5, saat suhu mencapai melebihi 100 derajat Celcius, 300 derajat Celcius pada air, mereka mulai menyatu dan mulai mendorong melebar jangkauannya, memenuhi suatu wadah seperti ini. Berikut adalah diagram fasanya. Diagram fasa yang saya ambil ini adalah diagram fasa senyawa yang berbentuk liquid dengan perbandingan antara suhu dengan kecepatan. Seperti ini gambarannya, saat suhunya 20 dan kecepatan yang ke bawah sini nih, ya dia masih bentuk cairan. Makin lama sampai di titik nomor 2, di sini dia sudah mulai mendidih. Saat sampai titik nomor 3, dia sudah mulai menguap. Saat mencapai titik nomor 4, dengan
kecepatan yang semakin besar, uap jenuh dengan cairan jenuh, liquid jenuh akan mulai menyatu sampai akhirnya dia mencapai suhu 300 derajat Celcius, dia akan benar-benar kepanasan, superheated. Padahal dengan tekanan yang sama dan suhu yang berbeda di nomor 5 ini. Saturation temperature and saturation pressure. Nah, di sini temperatur di mana air mulai mendidih itu tergantung pada tekanan. Jika tekanannya tetap, begitu juga dengan temperatur saturasinya. Pada normalnya nih, keadaan normalnya air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi pada tekanan 1 atm, air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, di sini kita dapat lihat ada yang namanya P-set terbanding T-set. Nah, P-set ini adalah tekanan di mana zat murni berubah fase. Dan T-set ini adalah temperatur di mana zat murni berubah fase pada tekanan tertentu. Jadi, T terhadap P dan P terhadap T. Begitu. Di sini kita bisa lihat tabel 3 strip 1. Ini adalah contoh pada suhu berapa, dengan tekanan berapa, suhu berapa, air akan mendidih. Bisa dilihat ya. Nah, berikut ini adalah tabel 3 strip 2. Ini variasi standarnya dari tekanan dan temperatur untuk mendidih. Nih, untuk tekanannya dalam kilopascal dan temperatur mendidihnya dengan elevation yang berbagai macam. Nah, ini adalah bentuk diagram dari banyaknya contoh dari banyaknya perbedaan tekanan. Nah, bisa dilihat sini, tekanannya 0,01 megapascal, naik ke 0,1 megapascal, naik lagi ke 1 megapascal, naik ke 8 megapascal, 15 megapascal, 22,06, naik lagi ke 25. Dapat dilihat di sini bahwa grafiknya ini semakin lama akan semakin lurus. Artinya apa? Semakin tinggi suatu tekanan, akan semakin cepat untuk suatu cairan itu mendidih. Nih, misalkan semakin tinggi tekanannya, makanya semakin cepat, waktunya akan semakin singkat nih untuk sampai sini. Nah, kenapa di sini ada tulisan critical point? Critical point ini adalah saat ketika semua fase ini hampir mirip gitu. Dia hampir mendidih, tapi belum mendidih. Ibaratnya bisa dibilang identik gitu. Nah, berikut adalah bentuknya. Nih, ada diagram T terhadap V juga. Di sini garis saturate liquidnya, garis liquid jenuhnya, terus garis uap jenuhnya. Nah, ini critical point yang tadi saya bilang, di mana titik mereka itu hampir identik. Artinya, mengikut ke sini bisa, mengikut ke sini juga bisa. Lalu berikutnya ada diagram lagi nih, dari ketiga liquid. Nih, saat tekanan biasa ini lebih besar dari fase tekanannya, fase panasnya gitu, phase-nya nih, diagramnya akan membentuk lebih lurus sama kayak tadi saat tekanan semakin besar. Nah, saat tekanannya ini sama dengan phase-nya, dia cenderung berubah sedikit nih, menyesuaikan. Dan saat tekanan ini lebih kecil dari phase-nya, maka diagram ini akan berbentuknya patah nih. Karena waktu yang kecepatan dia itu akan semakin besar untuk mendidih nih. Nih, kecepatannya semakin ke kanan nih, semakin bentuk tekukannya ke kanan akan semakin besar kecepatannya untuk mendidih. Nah, pada materi kedua saya akan membahas diagram fasa biner dalam bentuk liquid. Nah, kenapa tadi saya mengambil materi liquid? Karena yang berikutnya akan saya bahas adalah diagram fasa biner tentang liquid. Nah, sebelum tahu diagram fasa biner tentang liquid, kita harus tahu dulu nih apa yang namanya diagram fasa biner. Nah, kita bisa baca nih di sini diagram fasa biner itu biasa disebut binary isomorphous alloy system. Kedua unsur yang dipadukan larut sempurna dalam keadaan cair maupun padat.
Cuman yang saya akan membahas di sini ini adalah keadaannya cair. Nah, pada sistem ini nih hanya berlaku satu struktur kristal yang berlaku untuk semua komposisi syarat yang berlaku. Nah, syarat yang berlaku ini adalah satu, struktur kristalnya kedua unsur harus sama. Dan kedua, perbedaan unsur atom kedua unsur tidak boleh lebih dari 15%. Nah, yang ketiga, unsur-unsur tidak boleh membentuk senyawa. Dan keempat, unsur-unsur harus mempunyai valensi yang sama. Nah, berikut adalah contoh diagram fase binder liquid. Nah, diagram fase binder liquid ini adalah diagram fase binder yang kedua campuran senyawa atau zat berupa liquid dalam liquid phase. Jadi, diagram fase binder liquid ini adalah ketika dua senyawa yang campuran berbentuknya liquid. Bisa dilihat di sini ada campuran A dan ada campuran B yang berbentuknya liquid. Pada suhu tertentu dan pada suhu tertentu keduanya masih berbentuk cairan. Sampai nanti suatu ketika suhunya turun, maka akan terbentuk padatan. Dan di sini ada yang namanya solidus line. Solidus line adalah batas di mana suatu fase akan berubah ke fase yang lainnya. Nah, di sini solidus line ini adalah fase ketika fase cair ini melewati solidus line, artinya dia akan masuk ke suatu bentuk solid atau padatan. Nah, pada titik E ini adalah critical point yang dimana mereka hampir identik. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, titik di mana mereka identik sifatnya hampir berbentuk padatan, tetapi masih berbentuk cairan. Nah, cukup mudah kan untuk memahaminya? Ini adalah bentuk grafik suhu terhadap jumlah banyaknya senyawa, presentasi senyawanya nih. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.